Selamat sore saudara-saudara, selamat berbakti lagi, bertemu lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan setiap sore. Hari ini saya ingin berbicara mengenai bersandar kepada janji-janji Tuhan. Di dalam Mazmur ada Amsal Salomo, pasalnya yang ketiga. Kita mulai membaca ayat 1. Hei anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Haleluya. Di dalam Amsal pasal 3 ini, saudara-saudara, hikmat berkata, hei anakku, kita dianggap anak oleh sang hikmat itu sendiri, yang menurut 1 Korintus pasal 1 adalah Yesus sendiri. Janganlah engkau melupakan ajaranku. Hikmat ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa dijamah, tapi hikmat ini adalah satu pribadi, ya, dan bisa memberikan pengajaran. Biarlah hatimu memelihara perintahku. Bukan otak kita, bukan ingatan kita, tapi Tuhan meminta hati kita. Seorang kalau sudah hatinya dimenangkan, segala-galanya dia akan berikan karena hatinya sudah disenangkan. Demikian juga dengan Tuhan sang hikmat itu. Ya. Kalau hati kita mau memelihara hikmatnya Tuhan, menyimpan firman Allah dalam hati kita, maka kita akan dipelihara oleh Tuhan dengan satu tambahan dalam ayat kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Panjang umur dan lanjut usia. Sama juga, panjang umur dan lanjut usia. Usia lanjut itu keadaan yang sudah tua. Ditambah serta damai sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jadi panjang umur itu satu tambahan, satu additional. Lanjut usia juga satu tambahan. Bahkan damai sejahtera yang adalah pribadi Yesus sendiri, yang berjanji dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku aku tinggalkan padamu. Damai sejahteraku sendiri aku berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah takut. Ya, jadi saudara-saudara, damai sejahtera itu
adalah tambahan. Dia bukan perasaan biasa. Dia adalah satu akibat dari diterimanya satu pribadi di dalam hati kita. Ini hanya tambahan dari karena kita memelihara hikmat hati kita. Jadi saudara-saudara, jangan memikir tambahan. Pikirkanlah yang utama. Pikirkanlah pribadi itu. Pikirkanlah Yesus. Pikirkanlah Dia. Pikirkanlah Tuhan. Surat Kolose pasal 3 berkata, taruhkanlah pikiranmu bukan di dunia, tetapi di tempat yang tinggi, di tempat di sorga, di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu ayat ketiga dari Amsal itu berkata, jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kasih, banyak orang mengasihi, sayangnya tidak setia. Ada juga yang setia, tapi sayangnya dia tidak mengasihi. Dan yang mengasihi dan setia itulah yang akan mendapatkan keuntungan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Jangan sampai lupa. Kalungkanlah itu pada lehermu. Kalungkan pada leher kita sebagai satu hiasan. Ya, zaman dulu bukan hanya wanita yang memakai kalung, tetapi juga pria memakai kalung. Kalungkanlah itu pada lehermu. Ya, dengan itu sebabnya mengkalungkan itu, kalung itu akan dekat di dada, dekat dengan hati. Ya. Artinya taruhlah di dalam hatimu. Tuliskanlah itu pada loh. Loh itu batu, sama seperti Taurat Musa ditaruh kepada 2 loh batu. Hati kita ada lohnya dari Tuhan. Dia mau menuliskan hukum-hukumnya, kasihnya, kesetiaannya di dalam hati kita masing-masing. Di dalam hati saudara, di dalam hati saya. Apa yang terjadi kalau kita menyimpan hiasan kasih dan setia, dikalungkan di leher, ditaruh, dituliskan pada loh hati kita? Saya teringat kepada apa yang dikatakan oleh firman Allah dalam Mazmur, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, dengan tujuan supaya jangan aku berdosa padamu. Daud, saudara-saudara, dia menulis Mazmur ini. Maka firman-Mu telah kusimpan, telah kutaruh di dalam hatiku, dengan tujuan supaya jangan sampai aku berdosa kepadamu. Ya, itu sebabnya Tuhan mau kita menuliskan firman Allah itu di dalam loh hati kita. Lalu ayat keempat bilang begini, saudara. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara akan dikasihi baik oleh Tuhan maupun oleh manusia. Ini adalah kebalikan dari mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Kebalikannya, sekarang engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah. Sekarang dari Allah kepada kita. Serta saya tambahkan pandangan manusia, penilaian manusia. Saya tambahkan kepada kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama,
seperti diri sendiri, maka kasih dan penghargaan kita akan dapatkan dalam pandangan Allah serta pandangan manusia. Resiprokal. Sama seperti saudara mengepalkan tangan untuk berdoa. Jari kiri ada di dalam jari kanan ada di jari kiri. Kalau kita mengasihi dia, dia lebih dulu mengasihi kita. Ya. Kalau kita mengutamakan dia, saudara akan dapat penghargaan. Kata penghargaan dalam bahasa Inggris, favor. Dari kata favor datanglah kata favorit. Saudara akan menjadi favoritnya Tuhan. Favoritnya Tuhan di dalam pandangan Allah dan manusia. Saudara akan menjadi favoritnya Tuhan. Saudara akan dihargai oleh sesama manusia sebagai akibat dari saudara bersandar kepada Tuhan. Ya. Nah, di dalam ayatnya yang kelima dikatakan oleh Amsal Fatsal 3 ini, percayalah kepada Tuhan, trust in the Lord, dengan segenap, tidak ada sisa, dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar. Janganlah bersandar. Satu larangan. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi Tuhan itu melebihi pengetahuan saya dan pengetahuan saudara. Dia lebih berpengertian daripada pengertian kita maupun pengertian siapapun di dunia ini. Orang pandai manapun. Sekarang orang-orang pandai, cerdik, cendekia di seluruh dunia dibikin bingung. Mulai dari akhir tahun dan tahun baru sampai sekarang 2020. Dunia dilanda wabah, pestilence. Dilanda wabah yang orang bingung. Siapa yang memulainya? Satu negara menuduh negara lain. Tapi yang dituduh justru juga mendapatkan korban akibat dari apa yang menjadi wabah. Ya, lebih dari 100 negara di seluruh dunia kena wabah ini. Tidak ada yang luput. Bahkan baru-baru ini satu pejabat dari negara tetangga berkata, kemungkinan besar Indonesia akan menjadi bom waktu, tempat beredarnya yang luar biasa dari virus corona ini. Membuat kita takut, membuat kita marah, membuat kita tersinggung. Tetapi apa kata firman Allah? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan goyah. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara buka saja komputer, tanya, bagaimana saya harus mengatasi virus corona? Macam-macam nasihat, macam-macam perintah, macam-macam. Dari cuci tangan, cuci muka, tidak boleh bergerombol, bikin masker, harus dicuci masker, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi sebagai orang percaya, kita memiliki Tuhan yang hidup dan dikatakan percayalah kepada Tuhan, trust in the Lord, dengan segenap hatimu, dengan segenap hati kita.
Percaya dengan segenap hati. Bukan setengah hati, bukan 3/4 hati, bukan 90% hati. Segenap hati. Tidak ada kecuali. Segenap. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap tenaga, segenap pikiran. Kasihilah Tuhan Allahmu. Percayalah kepada Dia dengan segenap hatimu. Dan yang berikut ini. Jangan bersandar. Saudara, saya sedang duduk di kursi dan berat badan saya ditopang oleh kursi ini. Ketika saya bersandar, padahal saya bisa berdiri, tetapi kalau saya berdiri agak lama, tulang saya terasa sakit, kaki saya terasa sakit, maka saya pakai kursi, tempat saya bersandar. Kalau saya pakai kekuatan saya sendiri, saya terasa sakit. Tapi saya bersandar kepada kursi ini. Lalu dikatakan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Your own understanding. Ya. Jangan bersandar kepada pengalaman. Jangan bersandar kepada rasa ahli. Rasa bisa. Ya, dulu Presiden Soeharto pernah berkata begini. Banyak orang yang merasa bisa, tapi hanya sedikit orang yang bisa merasa. Ya. Dalam sekali kata-kata dia, karena kadang-kadang kita merasa bisa, seperti Petrus di perahu. Dia merasa bisa sampai Yesus pun ditaruh di buritan untuk tidur. Urusan perahu, saya Petrus sanggup mengatasi gelombang ini. Ya, apalagi mereka dari keluarga nelayan. Wah, sudah saya tahu bagaimana laut ini, bagaimana persoalan dari laut ini. Yesus tinggal saja di buritan suruh tidur. Dia rasa pengertian dia, pengetahuan dia dapat mengatasi gelombang itu. Tetapi karena tidak bisa, air itu mulai masuk di perahu, dibangunkanlah Yesus. Yesus itu hanya dengan sepatah kata, siopao, diam, tenanglah. Karena dia Tuhan. Lalu manusia bilang begitu, tidak mungkin terjadi, saudara-saudara. Tetapi karena Tuhan yang berkata, yang menguasai alam semesta ini, itu laut dan gelombang dan angin diam seketika, langsung diam. Bukan surut, langsung diam. Nah, manusia tidak bisa berbuat itu. Tidak bisa. Ya. Kita ini ada batasnya. Kalau Tuhan tidak terbatas. Dia tak terbatas kuasanya, kekuatannya tidak terbatas. Kita sangat terbatas. Baru tidur sudah bangun. Baru bangun sudah harus mandi. Baru mandi. Semua terbatas dengan waktu. Harus sarapan. Baru sarapan. Sudah acara yang lain lagi. Dari makan siang, nah sekarang saudara-saudara, dikatakan bersandarlah kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lalu ayat 6 berkata, akuilah Dia dalam segala jalanmu. Ya. Bahasa Inggris, in all thy ways acknowledge Him. Seolah-olah kita laporan, mengajak Tuhan. Tuhan, saya mau berencana A, B, C, D. Tuhan senang apa tidak? Kalau Tuhan tidak senang, beri kepada saya jawaban. Saudara mau buka perusahaan baru, mau buka pekerjaan baru, mau buka hal-hal yang baru,
ajaklah Tuhan. Tuhan tidak pernah rugi. Tuhan tidak pernah kekurangan. Tuhan tidak pernah bangkrut. Perusahaan dunia bisa rugi. Negara bisa bangkrut. Tapi Tuhan kita, dia tidak pernah bangkrut. Dia tahu ribuan macam jalan dan cara. Dia sangat maha tahu dan maha mengerti. Itu sebabnya dikatakan di dalam segala jalan-jalanmu, ajaklah dia. Kenalilah dia. Acknowledge him. Ya. Ajak, bawa Tuhan di dalam kehidupan itu. Lalu ayat berikutnya, and he shall direct thy path. Dia akan memimpin thy path, bukan jalan besar. Path itu jalan kecil, jalan setapak. Saudara, jangan hanya tahu jalan raya yang besar. Jangan hanya tahu jalan yang besar, tapi jalan setapak yang manusia tidak tahu. Belum pernah saudara lewat. Tuhan Maha tahu. Tuhan akan memimpin saudara melalui jalan setapak. Artinya setapak demi setapak dia akan memimpin saudara sehingga saudara tidak tersesat, sehingga saudara tidak salah memilih jalan. Ayat ke-7, be not wise in thine own eyes. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Janganlah bijak menurut anggapan dirimu sendiri. Itu dalam bahasa Inggris terbalik. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Lean not, ayatnya yang ke-7, fear the Lord. Takutlah akan Tuhan and depart. Ya, kalau saudara ke airport, saudara kalau mau pergi, saudara akan berhenti di bagian departure. Kepergian, keberangkatan. Depart, berangkat, pergi. Dari sini dipakai kata depart. Ya, dari kejahatan. Kita pergi meninggalkan pelabuhan yang jahat. Kita pergi meninggalkan hal-hal yang keliru. Ada satu cerita saudara mengenai 3 orang teman minum-minum di satu kafe, minum sampai mabuk. Lalu dia harus pulang, mereka pulang ke rumahnya. Rumahnya itu di seberang danau. Mereka naik perahu yang ditambatkan di sisi danau, lalu mereka mulai mendayung. Akhirnya ketiduran, saudara. Ketiduran, mereka tertidur. Begitu bangun pagi-pagi, mereka masih di tempat yang sama. Karena perahu itu masih ditambatkan di tempat yang sama. Ikatannya belum dilepas. Belum dipart. Nah, ketika dia sudah sadar, barulah dilepaskan tali itu, baru bisa berangkat meninggalkan tempat itu. Saudara, demikian juga dengan kita. Jangan sampai kita mau lepas, tetapi kita seperti Samson, bermain-main dengan ikatan. Akhirnya jatuh kepada Delilah sehingga dia tidak bisa lagi lepas. Jauhilah kejahatan. Ya. Lalu ayat ke-8 ini menghibur saya, menghibur kita juga. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya. Saudara, Tuhan yang kita sembah bukan hanya Tuhan Maha Kudus, Maha Suci, Maha tahu, Maha mengerti, Maha memberi, Maha hadir. Dia juga Maha menyembuhkan. Ada orang sakit sembuh oleh karena obat.
Sama seperti Yesus bilang, orang sakit perlu tabib. Ada kala kita sembuh oleh karena imun kita kuat. Ada kalanya kita sembuh karena dirawat. Ada kalanya kita sembuh karena minum obat. Ada kalanya kita sembuh karena iman. Ada kalanya kita sembuh karena perkataan positif, percaya, yakin sepenuh kepada Tuhan. Dan ada kalanya kita sembuh secara alahi. Kita hanya terserah kepada Tuhan, tahu-tahu Tuhan menyembuhkan kita. Kenapa? Karena kita takut akan Tuhan. Kita meninggalkan, depart dari kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amsal 15 ayat 15 berkata, hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Maka di dalam keadaan wabah seperti sekarang ini, memelihara semangat itu penting. Banyak saudara-saudara kirimkan WA kepada saya dan berkata, semangat, semangat, semangat. Ya, untuk membangkitkan semangat. Dulu saya pernah 18 hari di ICU. Semua perawat berkata, semangat, semangat, semangat. Ya, jadi semangat itu membangkitkan kekuatan. Semangat itu, saudara-saudara, membangkitkan kesembuhan, membangkitkan kekuatan tulang dan sumsum kita. Itu kita harus penuh dengan semangat. Jadi orang kalau perang tidak semangat, dia sudah kalah separuh. Kita harus penuh dengan semangat. Pertandingan kalau kita hanya separuh hati, tidak semangat, kita akan kalah. Kita harus semangat. Demikian juga dalam pertandingan hidup ini. Ada garis akhir yang kita harus capai. Dan Tuhan melalui firman Tuhan sore hari ini berkata, semangat. Semangat. Ya. Akan menyegarkan tulang-tulangmu. Kalau kita mengerti hikmat itu, tulang-tulang kita akan disegarkan. Jangan sandar kepada kepintaran. Jangan sandar kepada pengetahuan. Walaupun pengetahuan sekarang luar biasa, jangan sandar. Sekarang orang-orang pintar seluruh dunia bingung bagaimana mengatasinya. Pakai obat ini ada sampingan ini, pakai obat itu ada sampingan itu. Tapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Maka dia akan meratakan segala jalanmu. Sekian dengan firman Allah. Yang terbaik saya harapkan bagi saudara dan saya. Yang sakit saya doakan supaya cepat sembuh. Yang di dalam masalah diberikan ketetapan hati, jawaban dan jalan yang terbuka. Biar nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Marilah kita berdoa. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Bapa Sorga, terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini. Kami tidak mau bersandar kepada pengertian kami atau apapun yang kami tahu. Tapi sore hari ini Engkau mengajar kami untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, kami bersandar kepada Tuhan. Kami mau bersandar sepenuhnya, percaya, trust in the Lord dalam segala perkara, baik soal kesehatan, baik soal ekonomi, maupun soal sakit penyakit, apapun juga, bahkan hari depan kami. Kami tidak mau bersandar kepada pikiran kami, pendapat manusia, tetapi kepada firman Allah. Karena Engkaulah Alfa dan Omega, yang tidak berawal, yang tidak berakhir. Harimu tidak berawal, harimu tidak ada akhirnya. Terima kasih Tuhan, Engkau dari kekal sampai kekal sudah mengenal kami sejak kandungan ibu kami. Terima kasih. Dan sekarang Tuhan berkatilah semua yang mendengar siaran ini, rumah tangga mereka,
pekerjaan mereka, sakit penyakit mereka sembuhkan. Berikan ketetapan hati kepada yang goyah. Berikan berkat yang melimpah kepada orang yang tidak punya. Jadikan kami saluran berkat bagi orang yang memerlukan kami. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan kiranya bersama dengan saudara sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.